Sebagai orang Indonesia, dari dulu kita itu udah diajarkan tentang batas wilayah negara kita dan cukup mudah untuk dimengerti. Hal ini karena memang wilayah Indonesia terbilang utuh dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Awalnya, tentu kita itu berasumsi kalau semua negara memiliki kondisi wilayah yang sama. Tapi siapa sangka kalau ada negara yang memiliki batas wilayah yang lumayan aneh. Contohnya, Amerika dan Hawaii. Hawaii ini ya masih jadi bagian Amerika, walau terpisah begitu jauh dari pulau utama. Nah, hal ini bukan cuma terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di negara lain. Salah satunya Rusia. Negara yang dipimpin Om Putin ini ternyata memiliki daerah bernama Kaliningrad. Kalau dicek di Maps ya, Kaliningrad ini memang jauh dari daratan Rusia dan diapit oleh dua negara yaitu Polandia dan juga Lithuania. Nah, Kaliningrad ini adalah contoh dari apa yang disebut sebagai exclave, yakni bila wilayah negara terpisah dari negara utama akan dipisahkan satu ataupun beberapa negara. Iya, meskipun terletak jauh dari negara induknya, Kaliningrad ini dianggap sebagai aset berharga bagi Rusia. Bukan cuma untuk gagah-gagahan doang, tapi Kaliningrad juga dikenal sebagai permata Laut Baltik karena tempatnya yang indah dan jadi tujuan para wisatawan. Dari sejarahnya, Kaliningrad ini memang bukan milik dari Rusia, melainkan milik Jerman. Namun di tahun 1945, karena alasan perluasan wilayah, Rusia pun menginvasi Kaliningrad untuk mengusir orang Jerman di sana. Akhirnya, hingga hari ini, wilayah tersebut jadi bagian dari Rusia dan telah dihuni oleh 487.000 jiwa. Selain Hawaii yang jadi contoh di awal tadi nih, Amerika ternyata masih punya wilayah lain yang tidak bergabung dengan wilayah utama. Exclave paling unik yang menjadi atau dimiliki Amerika adalah Alaska, yang letaknya jauh di utara dan bersentuhan langsung dengan Kanada. Secara aturan kenegaraan, Alaska ini masuk menjadi satu dari 50 negara bagian Amerika Serikat dan sudah dihuni 734.000 jiwa. Selain itu, hal menakjubkan lainnya dari wilayah ini adalah Alaska juga tercatat sebagai exclave terbesar yang ada di dunia. Berdasarkan sejarahnya, alasan Alaska menjadi bagian dari Amerika Serikat karena andil Rusia. Di masa lalu, Rusia adalah penguasa Alaska yang kemudian melepas wilayah ini setelah dijual seharga 7,2 juta US dollar pada tahun 1867. Kalau dihitung dengan inflasinya nih, nilai tadi itu setara dengan ya sekitar 400 juta dolar atau 6,2 triliun rupiah di zaman sekarang. Baik, kita pindah lagi ke negara berikutnya yaitu Jerman. Negara asal tim Panzer ini juga masuk loh sebagai negara yang memiliki wilayah lain di negara lain. Untuk Jerman, wilayah tersebut dikenal dengan nama Busingen am Horhen yang jumlah penduduknya cuma mencapai 1.400 orang. Secara tata letak lokasi, daerah ini berada sepenuhnya di wilayah Swiss yang berjarak hingga 430 km dari Jerman. Jarak yang sangat jauh ini membuat masyarakat Busingen lebih dekat dengan Swiss. Makanya di tahun 1918, masyarakat di sana membuat referendum yang menyatakan kalau 98% warga di sana sepakat untuk bergabung dengan Swiss. Namun sayang, hingga hari ini permintaan tersebut tidak pernah terkabulkan karena Swiss tidak pernah bisa memberi nilai tukar setimpal bagi Jerman. Lalu ada lagi nih Spanyol yang ternyata memiliki wilayah di dalam Prancis. Kota yang disebutkan bernama Lvivia. Nah, berkebalikan dengan Kaliningradnya Rusia, situasi Lvivianya Spanyol yang berada sepenuhnya di Prancis ini dikenal dengan istilah enclave, di mana posisi dari wilayahnya secara penuh berada dalam satu negara tertentu. Untuk sekarang, kota dengan luas 12,9 km persegi ini dihuni oleh 1.428 penduduk. Alasan kenapa daerah ini berada di tangan Spanyol dikarenakan perjanjian Pyrenees saat Spanyol memberikan sebagian wilayahnya pada kerajaan Prancis. Dalam perjanjian tersebut, desa sekitar Prancis diberikan oleh Spanyol sebagai perluasan lahan.
Namun saat itu, Livia bukanlah sebuah desa, melainkan kota yang tidak masuk dalam kategori perjanjian. Makanya hingga hari ini Livia masih berdiri menjadi bagian dari Spanyol. Ya, walau tinggal lumayan jauh dari negara utama, penduduk Livia mengaku kalau masih betah-betah aja jadi penduduk Spanyol ketimbang pindah jadi warga negara Prancis. Masih di Eropa, sekarang ada Italia. Negara asal pizza ini juga memiliki wilayah di luar kawasan utamanya. Kota tersebut bernama Campione yang terletak di daratan Swiss. Namun, walau terpisah dari negara utamanya, siapa sangka kalau Campione ini sangat diperhatikan oleh pemerintah Italia. Bahkan wilayah yang satu ini memiliki nama khusus, yaitu kota yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan keberadaan hiburan malam di sana cukup mencengangkan. Mulai dari kasino, klub malam, tempat olahraga, dan lain-lain ada di sana. Kehidupan malam di Campione bahkan lebih ramai daripada beberapa kota besar yang ada di Swiss. Nah, kepemilikan Italia asal Campione ini disebabkan oleh kebijakan wilayah Italia pada tahun 1991 yang memberikan sebagian besar wilayah barat Sungai Lugano kepada Swiss. Pemberian ini dilakukan Italia untuk membuat Swiss bisa menjadi negara mandiri dalam membuka akses perdagangan laut yang biasanya harus melewati Italia. Satu-satunya tempat yang dipertahankan adalah Campione yang hingga sekarang berdiri sebagai wilayah Italia. Nah, siapa sangka kita bakal pindah nih ke negara tetangga kita yaitu Timor Leste. Semenjak kemerdekaannya di tahun 2002, Timor Leste ternyata memiliki wilayah yang masih diapit oleh Indonesia. Wilayah itu dikenal dengan nama Oikuse. Seperti yang dilihat, wilayah yang satu ini diapit oleh wilayah NTT. Saking dekatnya dengan Indonesia, ibu kota Oikuse ini bernama Pantai Makassar. Untuk sekarang, daerah seluas 813 km persegi tersebut dihuni oleh 68.000 jiwa. Alasan kenapa wilayah ini milik Timor Leste masih berkutat di persoalan sejarah. Oikuse diklaim sebagai wilayah kekuasaan Portugis dan bukan daerah kekuasaan Belanda. Identitas sejarah dengan penjajah berbeda inilah yang menjadi alasan Oikuse berada di tangan Timor Leste. Baik, selanjutnya kita pindah ke Timur Tengah, melihat Oman yang memiliki wilayah di luar daerah utamanya. Bukan cuma satu, tapi ada dua, yaitu Al-Qasab dan Mada. Kedua wilayah ini terletak secara strategis di wilayah Uni Emirat Arab dan masih satu garis pantai dengan Dubai. Keberadaan dua wilayah dari Oman ini adalah hasil konflik berkepanjangan soal batas wilayah dengan Uni Emirat Arab. Titik terang baru ditemukan pada tahun 1969 saat Uni Emirat Arab dengan ikhlas memberi wilayah tersebut pada Oman. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!